Idza matal insanu, kalau seorang manusia meninggal dunia, mati, inqata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min salasin, kecuali dari tiga. Dari tiga. Pertama, sodakoh jariyah, sodakoh yang mengalir, jariyah. Seumpama dia berwakaf tanah untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, maka terus mengalir dari sodakohnya itu kebaikan-kebaikan yang ibadah-ibadah yang dilakukan di sana itu mengalir. Apakah amalnya yang mengalir? Pahala sodakohnya. Kalau misalkan kita bersodakoh makanan, apakah makanan itu yang sampai kepada kita kalau kita sudah mati atau kepada orang yang telah meninggal dunia? Kan tidak. Tanya. Sama ada artinya dia juga bersodakoh. Seumpama seorang anak memasukkan sumbangan, tapi uang itu diperoleh dari pohon kelapa yang ditanam di sawahnya. Tolon nyur talat nalek bangket. Setelah meninggal anaknya warisannya, anaknya yang mewarisi, lalu dari hasilnya dia bersedekah jariyah. Atau dia menggali sumur untuk umum, jariyah. Dia mensedekahkan mushaf Al-Quran, lalu orang membacanya, jariyah. Atau dia membuat saluran irigasi air, maka itu dia jariyah. Selama orang memanfaatkannya. Coba bayangkan bapak-bapak, di mana-mana bendungan di waktu-waktu yang lampau, di situ ada bebatuan cadas, ampan, tegel. Dia tetepung dengan tuak laik langanna ngairin nemangai timpak bangkat batur sama lek telaga. Ya, nataikan dimasukkan juga untuk tidak sedikit dipakai untuk mandi, berwudu. Dengan jasa mereka semuanya jariyah, jariyah. Jariyah itu apa artinya? Terus menerus, tidak terputus, mengalir terus pahala dan kebaikan-kebaikannya itu. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dengan ilmu itu yang dilahirkan banyak manfaat, keluar manfaat. Bukan hanya mengajar orang baca Quran, bukan hanya mengajar di sekolah, bukan hanya mengajar di majelis-majelis ilmu, tidak. Jadi pedagang, kita berikan ilmu, kunci kita sukses berdagang, ilmun yuntafa'u bih. Kita bertani dan berhasil, kita bagi ilmu keahlian kita bertani itu kepada orang lain, lalu orang lain pun juga ikut sukses sampai dia berzakat mal, saking mampunya dari segi pertanian dia berhasil. Nah, maka orang berhasil tanam padi, keluarkan zakat padi, sedekah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita jadi montir, kita ajarkan orang cara yang simpel-simpel saja, cara-cara mudah untuk mengatasi kendaraan macet. Kalau saya macet, motornya, mobilnya tak bisa jalan, gak bisa hadir ke majelis ilmu, maka itu juga ilmun yuntafa'u bih. Atau orang ibu rumah tangga, ada seorang istri masakannya enak, kebetulan masakan yang dia masak itu dia pernah mengundang orang lain ke rumahnya, lalu dinikmatilah, enak sekali masakannya ini. Lalu dia bagi resepnya ibu-ibu, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau sampai suami orang dengan kita berbagi resep, dia senang, tamunya juga senang ketika dia makan di rumahnya, ilmun yuntafa'u bih. Tidak mesti ilmu agama saja. Semua yang mengundang manfaat dan kebaikan. Tukang bangunan, tukang kayu, dengan ilmu pertukangannya dia mampu
membantu di masjid, membantu di madrasah, membantu untuk panti asuhan, membangun gedung-gedung untuk anak yatim, tempat orang menghafal Quran. Itu ilmu yuntafa'u bih juga itu. Makanya di dalam satu kitab itu, kitab Ta'limul Muta'allim namanya, disebutkan di sana itu di bab niat dinukil salah satu hadis yang mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali, betapa banyak perkara-perkara pekerjaan atau bahkan ilmu pengetahuan yang rupanya itu adalah perbuatan aktivitas duniawi, tetapi dengan niat yang baik berubah menjadi amal untuk akhirat. Nah, Sida nih, Irang Sida jemput tuan guru lalu ngaji. Saya kasih tahu kalau dia begini kendaraannya, berarti ini yang perlu dilihat, lihat akinya, lihat juga apakah ada hubungan arus listriknya yang terputus di mesinnya. Dia kasih tahu orang yang simpel dengan ilmunya itu. Lalu orang yang sering ditugaskan oleh panitia untuk jemput tuan guru ternyata kendaraannya macet. Tapi dengan sebab ilmunya sedikit itu, kemudian perjalanan lancar, tuan guru datang, masyarakat dapat ngaji, yuntafa'u bih. Nah, atau dia mengajar, dia meninggal dunia, lalu muridnya ngajar lagi, dia kasih tahu orang ilmunya. Setelah dia meninggal, muridnya kasih tahu lagi orang ilmunya. Ini mengalir terus walaupun dia telah meninggal dunia. Lalu kemudian awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh. Walad, mana walad itu? Anak laki perempuan, walad namanya. Walad juga namanya itu, cucu laki perempuan itu walad juga namanya. Intinya keturunan yang saleh.